Ini adalah kelanjutan cerita komik di mana pemuda bernama Kiyomi kembali ke masa mudanya. Cerita berlanjut saat Kiyomi, Hiyami, dan Ichinose terhempas hingga mereka menembus sebuah dinding hingga mereka masuk ke sisi yang lain. Menurut Kiyomi, mereka masuk ke sebuah ruangan yang rahasia. Tidak lama setelahnya mereka dikejutkan oleh Raja Kematian yang ikut masuk menembus dinding. Mereka bertiga langsung siaga sebagai bentuk kehati-hatian meski Kiyomi merasa bahwa Raja Kematian tidak ada niat untuk bermusuhan. Kiyomi hanya penasaran dengan tujuan yang sebenarnya dari Raja Kematian. Barulah setelah itu Raja Kematian menghadap ke arah Hiyami dan berkata, "Pinjamkan aku kekuatanmu." Kemudian Raja Kematian menunjukkan sesuatu kepada mereka. Kiyomi tahu bahwa yang ditunjukkan Raja Kematian adalah bos dungeon ini. Sesuatu yang sangat mengerikan. Dan itu diberi nama pembebasan jiwa, di mana mereka akan menangkap jiwa-jiwa orang yang sudah mati dan menggunakan kekuatan sihir dari jiwa orang yang sudah mati itu. Jiwa yang sudah ditangkap akan menjadi sumber daya sihir dan memberikan kekuatan yang sangat besar kepada bos dungeon. Karena suatu alasan, Raja Kematian ingin memutus sumber kekuatan sihirnya. Dan itu bisa dilakukan dengan keterampilan penyembuh jiwa milik Hiyami. Penyembuh jiwa adalah sihir penyembuhan yang bisa mengubah jiwa orang yang sudah mati menjadi sihir penyembuhan yang sangat dahsyat. Ichinose merasa jika Kiyomi terlalu banyak mengetahui sesuatu. Padahal ini adalah pertama kalinya Kiyomi masuk ke sini. Tapi Kiyomi tidak ingin menjawab pertanyaan Ichinose. Setelah itu Raja Kematian melubangi dinding bagian lain dan menyuruh mereka bertiga untuk masuk ke dalam dan Kiyomi tahu maksudnya. Dia ingin menunjukkan bahwa bos dungeon ada di dalam sana. Akhirnya mereka bertiga pun masuk ke dalam dan akhirnya sampai di tempat bos dungeon. Bos dungeon dengan sebutan pencuri jiwa adalah monster rank A. Kiyomi mencoba menenangkan mereka dan melakukan tindakan sesuai rencana. Monster itu mulai melancarkan serangan dan di saat yang sama, Raja Kematian datang dan membantu memberikan sebuah perisai. Tapi Raja Kematian mendapat serangan dari bos dungeon hingga dia terjatuh ke lantai. Tidak lama setelahnya, persiapan yang sebelumnya dilakukan Hiyami sudah selesai. Dan Hiyami langsung menggunakan kemampuan penyembuh jiwanya. Kemampuan itu memurnikan jiwa yang ditangkap bos dungeon dan Hiyami menggunakannya untuk memberi buff kepada Kiyomi dan Ichinose. Setelah mendapatkan buff, Ichinose langsung mengincar lentera yang dibawa bos dungeon. Anak panahnya mampu menembus pertahanan bos dungeon. Ichinose kembali menembakkan serangan panahnya yang kedua. Namun bos dungeon lebih dulu melesatkan rantainya. Rantainya langsung mengikat di tangan Ichinose. Dan dia menarik Ichinose ke tempatnya. Kiyomi datang secara diam-diam dan menebas bos dungeon sampai tangannya putus. Pedang Kiyomi memiliki atribut cahaya yang menimbulkan efek negatif kepada bos dungeon. Hal mengejutkan terjadi. Bos dungeon bisa menumbuhkan tangannya yang terpotong. Kemudian dia menyerang dan meledakkan Kiyomi. Dia senang karena berhasil melukai Kiyomi. Tapi setelahnya dia terkejut karena ternyata Kiyomi masih baik-baik saja. Lalu bos dungeon kembali menyerang. Dan di saat yang sama Hiyami juga menangkisnya. Sehingga saat ini Kiyomi bisa bergerak dengan bebas. Kiyomi langsung melesatkan tebasan jarak jauhnya. Dan tebasan itu langsung memutus kepala bos dungeon. Tubuh bos dungeon yang kalah itu langsung menghilang dan menyisahkan lenteranya. Dan Kiyomi mendekat untuk menghancurkan lenteranya. Saat benda itu hancur, keluarlah jiwa-jiwa yang tersimpan di dalamnya. Raja Kematian mencari satu jiwa yang dia kenal. Dan setelahnya muncul satu jiwa seperti seorang anak. Raja Kematian itu langsung menghampirinya dan memeluknya. Lalu berterima kasih kepada mereka bertiga. Dan setelahnya Raja Kematian menghilang bersama jiwa itu. Hiyami senang karena ini adalah pertama kalinya ada iblis yang mengucapkan terima kasih. Setelah itu mereka kembali. Waktu berlalu hingga keesokan harinya Alice memberikan selamat karena mereka menyelesaikan dungeon itu. Dan secara resmi mengatakan bahwa mereka menjadi anggota klannya. Tidak lama setelahnya para wartawan datang karena mereka bertiga menjadi topik hangat pembahasan hari ini.
Wartawan terkesan karena setahu mereka, petualang kelas S saja merasa kesulitan menyelesaikan dungeon itu. Tidak lama setelahnya Kiyomi datang. Ichinose tidak bisa menjawab pertanyaan wartawan dan dia pun langsung mengalihkan mereka ke arah Kiyomi karena Kiyomi yang menyelesaikan dungeonnya. Tapi para wartawan tidak percaya karena Kiyomi hanyalah petualang rank C. Mereka malah terus menanyai Ichinose. Tidak lama setelahnya Kiyomi mendapatkan sebuah panggilan. Dia langsung terkejut dan pergi begitu saja. Saat ini Kiyomi bergegas menuju ke tempat Natsu dirawat. Karena petugas rumah sakit memberitahu Kiyomi mengenai keadaan Natsu yang tiba-tiba memburuk. Saat ini tim medis sedang berusaha menanganinya. Kiyomi dilarang masuk karena tim medis sedang bekerja menangani Natsu. Tidak lama setelahnya seorang pria berjas hitam datang dan memanggil Kiyomi. Pria itu mengembalikan HP Kiyomi yang sebelumnya terjatuh di tempat Alice. Dia menyuruh Kiyomi untuk mengangkat teleponnya. Dan ternyata itu adalah Alice. Alice tahu keadaan Natsu saat dia mengecek HP-nya Kiyomi yang terjatuh. Hingga pada akhirnya dia memutuskan datang ke sini dan membawa petugas medis sihir. Mereka langsung masuk dan memberitahu tim medis bahwa mereka akan mengambil alih mulai dari sini. Medis sihir adalah sebuah organisasi medis yang semakin populer setelah mana muncul di seluruh dunia. Dengan keterampilan sihirnya, mereka dapat menyembuhkan penyakit-penyakit yang tidak mungkin disembuhkan dengan teknologi yang ada saat ini. Hal ini menyebabkan banyak nyawa terselamatkan dalam prosesnya. Waktu terus berlalu dan Kiyomi menunggu dengan sabar hasilnya. Tidak lama setelahnya tim medis sihir keluar. Mereka mengatakan bahwa Natsu akan segera sembuh karena mereka sudah berhasil menstabilkan kondisi Natsu. Kemudian Kiyomi meminta bantuan Alice sekali lagi. Dan ini ada hubungannya dengan keselamatan adiknya yaitu Natsu. Alice bersedia membantu Kiyomi kapanpun dan apapun yang dibutuhkan Kiyomi. Kiyomi mengatakan bahwa sebenarnya dirinya juga sudah mengetahui dan cara untuk mengatasi penyakit pusaran mana yang ada pada Natsu. Tapi Kiyomi membutuhkan bantuan dari seorang alkemis. Dan Kiyomi meminta bantuan Alice untuk mencari seorang alkemis yang tepat. Tapi Alice belum pernah mendengar adanya seseorang dengan profesi alkemis selama ini. Dalam benak Kiyomi, ini seperti perkiraannya bahwa profesi alkemis belum ada di dunia ini saat ini. Jadi Kiyomi berencana pergi ke dunia peri untuk menemukan seorang alkemis. Kiyomi menjelaskan kepada Alice bahwa batu mana yang disebut batu sihir bulan adalah satu-satunya obat untuk penyakit pusaran mana yang diderita Natsu. Alice percaya dengan ucapan Kiyomi karena dia tahu bahwa Kiyomi adalah pria yang misterius. Tapi Alice juga tidak memaksa Kiyomi agar mau menceritakan semua rahasianya. Dan Alice tidak pernah meninggalkan teman-temannya termasuk Kiyomi. Alice juga memberitahu bahwa dirinya pernah melihat seseorang yang mengubah struktur batu mana sebelumnya. Alice tidak tahu apakah itu adalah profesi yang dicari Kiyomi atau tidak. Tapi menurut Alice tidak ada salahnya untuk mencobanya. Kiyomi pun bersedia dan Alice menyuruh Kiyomi untuk bersiap lebih dulu karena orang itu bukan orang biasa. Scene pindah di lokasi rumah sakit Universitas Pusat Tokyo. Pria berkacamata itu bernama Kanzaki Taira. Dia adalah dokter afiliasi rumah sakit Universitas Pusat Tokyo. Saat ini dia berhasil mengembangkan obat baru. Dan sebelumnya dia juga sudah berhasil mengembangkan obat-obat baru lainnya. Berkat bakatnya ini, dia menghasilkan banyak uang setiap kali dia membuat obat baru. Bakat yang dia miliki bisa dikatakan mirip seperti seorang alkemis. Tidak lama setelahnya ayahnya menelponnya dan memberitahu bahwa ada orang dengan otoritas tinggi ingin menemui Kanzaki. Kanzaki penasaran dengan orang yang bisa menekan ayahnya dan memaksa dirinya untuk segera menemuinya. Awalnya Kanzaki berpikir orang yang ingin menemuinya adalah orang hebat. Tapi setelah ayahnya mengirim data orang yang ingin menemuinya, Kanzaki terkejut. Karena ternyata orang itu hanya seorang petualang rank C. Tidak lama setelahnya Kiyomi datang ke ruangan Kanzaki. Setelah Kiyomi memperkenalkan diri, dia mengatakan bahwa dia ingin mencari seorang alkemis. Dan Kiyomi ke sini atas rekomendasi dari seseorang.
Dan Kanzaki terus terang bahwa dirinya awalnya seorang dokter dan mengubah profesinya sebagai seorang alkemis rank A. Kanzaki juga bersedia membantu Kiyomi asalkan Kiyomi mau membayarnya dengan uang yang sangat tinggi. Karena Kiyomi tidak mampu membayar sebanyak itu, Kiyomi bernegosiasi dengan cara memberikan informasi yang sangat penting. Tapi Kanzaki menolaknya. Bahkan Kanzaki berniat memberi tekanan dan ancaman karena Kiyomi berani bernegosiasi dengannya. Kanzaki menggunakan kemampuannya untuk menyerang Kiyomi. Tapi Kiyomi berhasil menahannya. Bahkan Kiyomi langsung menghempaskan Kanzaki. Kiyomi kembali meminta bantuan Kanzaki dengan baik-baik. Tapi Kanzaki masih menolaknya. Dia tidak ingin membantu pria miskin seperti Kiyomi. Menurut Kanzaki, uang adalah segalanya di dunia ini. Setelah itu Kiyomi berkata, "Jadi itu masalahnya? Jika kau melakukan apa yang aku katakan, kau bisa menghasilkan banyak uang ke depannya." Kiyomi mengaku bahwa dirinya bisa melihat masa depan. Dalam benaknya, dirinya tidak sepenuhnya berbohong. Karena dia memiliki pengetahuan 20 tahun ke depan di kehidupannya sebelumnya. Kiyomi menawarkan kerjasama hingga menghasilkan banyak uang. Tapi Kanzaki sama sekali tidak percaya dengan ucapan Kiyomi. Tapi Kiyomi tidak menyerah dan dia mengatakan bahwa dia mencoba untuk memprediksi sesuatu sebagai bukti. Kiyomi menunjukkan foto seorang pria. Dalam pandangan masa depan Kiyomi dalam waktu dekat, orang itu akan menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan akan ditangkap karena kejahatan tabrak lari. Dia mencoba melarikan diri hingga pada akhirnya menabrak korban sekali lagi dengan mobilnya. Orang itu akan menerima hukuman yang berat setelahnya. Kanzaki membantah dan tidak percaya karena Kanzaki tahu bahwa orang itu bukan orang seperti itu. Kiyomi membuat kesepakatan. Jika prediksinya benar dan Kanzaki berubah pikiran, maka Kanzaki bisa menghubungi Kiyomi. Setelah itu Kiyomi pergi. Sementara Kanzaki langsung merusak kertas yang isinya adalah informasi kontak milik Kiyomi dan membuangnya ke tempat sampah. Waktu berlalu hingga hari selanjutnya. Kanzaki melihat berita yang sama persis seperti yang diucapkan oleh Kiyomi sebelumnya. Setelah itu Kanzaki langsung menghubungi Kiyomi dan Kiyomi meminta Kanzaki datang ke suatu tempat. Singkatnya Kanzaki sampai di sebuah tempat pembuangan limbah dungeon. Kanzaki terlihat kesal karena tempat yang dia datangi bukanlah tempat yang bisa menghasilkan banyak uang. Ini adalah tempat di mana sampah dari dungeon dibuang. Petualang selalu membawa barang yang terjatuh melalui gerbang. Tetapi benda-benda ini istimewa. Bahkan teknologi modern pun tak bisa memprosesnya. Karena mereka tidak bisa menyimpan barang-barang itu tanpa batas waktu sehingga mereka hanya membuangnya di sini. Kiyomi memberitahu bahwa 3 tahun dari sekarang akan ada teknologi yang mampu mengolah bahan-bahan ini sebagai bahan bakar nabati. Tetapi dengan kekuatan yang Kanzaki miliki, ini bisa dilakukan dalam waktu 1 tahun. Dengan ini, Kanzaki bisa memonopoli bisnis ini untuk diri sendiri. Kanzaki kembali tidak percaya karena menurutnya kali ini, Kiyomi ingin menipunya dan menggunakan bakat Kanzaki untuk membuat Kiyomi menjadi kaya. Kanzaki menggunakan kemampuan rekonstruksi dekomposisi untuk menciptakan sebuah golem dari limbah di sekitarnya. Dan golem itu langsung mengincar Kiyomi. Kiyomi berhasil menghindarinya. Dia juga langsung membuat pedang azot. Dengan pedang itu, Kiyomi mampu menghancurkan golem itu hanya dengan 1 kali tebasan. Setelah itu Kiyomi melesatkan beberapa pedangnya. Dan Kanzaki membuat sebuah perisai tanah untuk menangkisnya. Perisainya bisa ditembus oleh pedang Kiyomi. Tapi Kiyomi tidak berniat menghabisi Kanzaki. Kiyomi mengatakan bahwa dirinya hanya ingin bekerja sama dan tidak ada niatan untuk menipu Kanzaki. Kiyomi menyuruh Kanzaki melakukan ini bukan secara gratis. Sebenarnya Kiyomi ingin menawarkan pertukaran yang setara sebagai imbalannya. Kanzaki membenarkannya bahwa uang adalah hal yang paling penting di dunia ini. Bahkan jika itu hanya 1 yen, Kanzaki tetap harus mendapatkannya. Setelah itu Kanzaki bersedia untuk membantu Kiyomi. Tapi dalam benak Kiyomi, kekuatan membaca masa depan milik Kiyomi masih belum jelas. Namun,
Sebuah keterampilan yang belum pernah Kanzaki lihat sebelumnya itu. Memiliki kemampuan untuk menekan Kanzaki. Menurut Kanzaki, setidaknya itu adalah kemampuan petualang rank A. Setelah itu mereka berdua basa-basi dan membahas soal bisnis ini ke depannya. Hingga pada akhirnya kesepakatan terjalin. Hari berikutnya di Gedung Penelitian Umum Kampus Universitas Pusat Tokyo. Kiyomi datang ke ruangan laboratorium pribadi milik Kanzaki. Setelah itu Kiyomi mengeluarkan bahan-bahan untuk membuat obatnya. Ini pertama kalinya Kanzaki melihatnya dan dia juga bisa merasakan sihir yang kuat dari dalam batu sihir bulan itu. Terlihat indah seperti kepompong. Batu-batu ini saat ini belum terbangun dan Kiyomi ingin Kanzaki membangunkan mereka dengan kekuatannya sebagai seorang alkemis. Kiyomi juga memberitahu bahwa efeknya adalah bisa digunakan sebagai obat untuk penyakit yang bernama shock mana. Kanzaki terkejut karena sampai saat ini obat untuk penyakit itu belum pernah ada. Kanzaki meragukan ucapan Kiyomi tapi Kiyomi menjawab bahwa itu adalah kebenarannya karena di dalam batu-batu ini bisa menetralkan penyumbatan mana dari mana shock. Kanzaki berpikir bahwa Kiyomi bagaikan harta karun yang bisa dimanfaatkan. Kanzaki secara diam-diam mengirim pesan kepada seseorang. Dan setelahnya Kanzaki mulai melakukan pekerjaannya. Dia mengubah sifat panasnya berkat arahan dari Kiyomi. Tidak lama setelahnya batu itu mulai berubah. Bagian terluarnya mulai terkelupas dan menjadi bentuk bulat. Saking senangnya Kiyomi langsung berterima kasih kepada Kanzaki. Karena dengan begini, Kiyomi bisa menyelamatkan adiknya. Alice juga ikut merasa senang bisa menyaksikan momen bersejarah ini. Tapi menurut Alice, mereka harus bisa menjaga pencapaian ini dengan sangat hati-hati dan sebisa mungkin agar tidak dipublikasikan lebih dulu. Tapi menurut Kanzaki, sekarang adalah waktu yang tepat untuk mengumumkannya. Karena ini adalah obat untuk menyembuhkan penyakit yang sudah mengancam manusia selama ini. Kanzaki juga berkata bahwa Natsu bukan satu-satunya orang yang menderita. Orang sakit di sekitar Jepang dan bahkan orang-orang dari seluruh dunia juga membutuhkan obat ini. Tidak lama setelahnya petugas melaporkan sesuatu bahwa di luar gedung sudah banyak sekali orang yang berkumpul. Kanzaki berkata kepada Kiyomi jika Kiyomi tidak bisa menemui mereka, maka Kanzaki bersedia untuk menggantikan Kiyomi. Kanzaki berkata bahwa Kiyomi sudah menawarkan sebuah metode untuk menghasilkan uang dalam jumlah yang besar. Kiyomi membenarkan pernyataan Kanzaki. Dan Kiyomi merasa bahwa dirinya tidak punya waktu untuk menemui media massa dan wartawan. Kiyomi hanya ingin fokus untuk menyembuhkan adiknya. Kiyomi juga berpesan agar Kanzaki tidak menyebutkan apapun tentang Kiyomi di hadapan media massa. Kanzaki bersedia melakukannya sesuai dengan permintaan dari Kiyomi. Singkatnya Kanzaki langsung menemui para wartawan. Kanzaki senang karena dirinya bisa mengalahkan tim medis sihir dengan pencapaian ini. Tapi tujuan utamanya tetaplah mendapatkan uang. Meski Alice menyayangkan hal ini, tapi Kiyomi tidak berniat memiliki ketenaran dan semacamnya. Dia hanya ingin fokus melihat adiknya sembuh. Hari berikutnya Kanzaki menjadi sangat populer setelah dia mengaku menemukan obat baru yang bisa menyembuhkan penyakit mana shock. Tidak lama setelahnya Hiyami dan Alice mengunjungi Kiyomi. Selain itu Kanzaki juga datang. Kiyomi bingung karena dia sedang melihat Kanzaki di TV. Tapi kenapa sekarang dia ada di sini? Kanzaki menjawab bahwa itu bukan siaran langsung melainkan tadi pagi. Kanzaki kesini karena dia sudah menyelesaikan permintaan Kiyomi. Setelah itu Kanzaki ingin segera melakukan perawatan dan berharap agar Kiyomi memberitahukan cara untuk melakukannya. Tapi Kiyomi menjawab bahwa bantuan dan tindakan Kanzaki cukup sampai di sini saja. Karena mulai dari sini, orang yang paling cocok untuk melakukannya adalah pengguna sihir seperti Hiyami. Kemudian Alice menyindir Kanzaki karena Alice tahu bahwa Kanzaki datang ke sini karena Kanzaki tidak tahu bagaimana cara menggunakan batu-batu sihir ini. Tapi Kanzaki menyangkalnya dengan alasan bahwa dia ke sini karena peduli dengan Kiyomi. Singkatnya Kiyomi mulai melakukan sesuatu kepada batu-batu itu. Batu-batu mulai bereaksi dengan tubuhnya Natsu. Dan dari sinilah Hiyami mulai bertindak.
Kiyomi juga mulai melakukan sesuatu. Tapi Kiyomi merasa jika levelnya belum cukup. Akhirnya Alice ikut membantu Kiyomi. Tidak lama setelahnya batu-batu itu pecah menjadi kepingan yang sangat kecil. Kanzaki sangat penasaran dengan hasilnya. Apakah itu benar-benar akan berhasil? Dan hasilnya Natsu bangun dan sudah tidak merasakan sakit lagi. Kanzaki yang penasaran mencoba untuk mempelajari dan meneliti batu yang sudah pecah itu. Tapi Alice langsung membawa paksa dia untuk keluar dari ruangan ini. Waktu berlalu hingga hari berikutnya. Natsu sudah terlihat sangat sehat. Bahkan dia sudah bisa melakukan olahraga pagi. Lalu berita media massa mengatakan bahwa Kanzaki mencari beberapa petualang untuk diajak bekerja sama, untuk menemukan dan memproduksi batu sihir bulan sebagai bahan utama penyakit Manashok. Sementara Kiyomi sendiri saat ini sedang berada di puncak Gunung Himalaya. Sebenarnya, Kiyomi melakukan kegiatan ini bukan tanpa alasan. Tapi karena dia sedang menyelesaikan sebuah misi yang hadiahnya adalah kunci untuk masuk ke dalam dungeon khusus. Natsu termotivasi dengan tindakan kakaknya yang bisa pergi kemanapun dengan kakinya yang sehat. Bahkan Natsu berencana menjadi seorang petualang untuk mendapatkan batu sihir bulan agar bisa digunakan untuk menyelamatkan orang lain. Dan Kiyomi mendukung keinginan adiknya. Bahkan Kiyomi berniat akan menjadikan adiknya lebih kuat. Beberapa hari kemudian di Bandara Narita, Jepang, Kiyomi merasa lehernya kaku akibat penerbangan yang begitu lama. Tidak lama setelahnya Kiyomi melihat seorang wanita yang menjemputnya. Tapi Kiyomi sendiri sama sekali tidak mengenal wanita itu. Wanita itu memberitahu bahwa masternya sedang menunggu Kiyomi di suatu tempat. Awalnya Kiyomi menolaknya. Lalu wanita itu berkata bahwa masternya ingin memberikan penghargaan kepada Kiyomi untuk mengembangkan metode mengobati Manashok. Masternya juga sudah tahu semuanya bahwa Kiyomi yang sebenarnya menemukan obatnya. Dan wanita itu menyuruh agar Kiyomi ikut bersamanya. Di dalam mobil sudah dipersiapkan makanan. Dan kebetulan Kiyomi merasa sangat lapar. Akhirnya Kiyomi memutuskan untuk ikut dengan wanita itu. Singkatnya mereka tiba di sebuah tempat. Pria itu bernama Kiraha. Dia adalah petualang rank S dan merupakan ketua guild dari Guild Frozen Elite. Guild ini memiliki level yang setara dengan Carnelian Race milik Alice. Setelah itu Kiraha melesat cepat ke arah Kiyomi hingga membuat Kiyomi terkejut. Tapi dia tidak menyerang Kiyomi. Dia mengucapkan rasa terima kasihnya karena Kiyomi adalah penyelamatnya. Dijelaskan bahwa obat yang Kiyomi temukan itu sudah berhasil menyelamatkan istrinya. Kiyomi juga merasa lega dan senang karena bisa membantu keluarga Kiraha. Setelah itu Kiraha menunjukkan bahwa istrinya terlihat berbeda dan sudah pulih sepenuhnya. Dalam benak Kiyomi, kenapa Kiraha bisa tahu yang sebenarnya? Padahal sebelumnya Kiyomi sudah meminta Kanzaki untuk merahasiakan semuanya. Sementara Kiraha masih terus mengucapkan terima kasih karena saking senangnya. Bahkan Kiraha berniat akan memberikan hadiah yang sangat bagus untuk Kiyomi. Tapi ujung-ujungnya Kiraha meminta Kiyomi untuk bergabung dengannya di Guild Frozen Elite. Kiyomi menjawab bahwa dirinya sudah bergabung dengan guild yang lain. Kiraha sudah tahu itu tapi Kiraha berkata bahwa guild miliknya ini memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh guild Carnelian Race. Dan sesuatu itu adalah petunjuk tentang cara untuk mencapai dungeon rank S. Dan Kiraha kembali mengajak Kiyomi masuk ke dalam guildnya. Dijelaskan bahwa dungeon rank S jurang biasanya gerbang yang menghubungkan ke tempat itu tertutup. Sehingga sangat mustahil untuk masuk ke dungeon itu. Namun, selama petualang memenuhi syarat tertentu maka segelnya akan terbuka. Itulah yang pernah Kiyomi dengar tentang dungeon itu. Menurut Kiraha, meski Alice memiliki anggota yang brilian, tapi mereka mustahil untuk bisa mencapai inti jurang. Karena dungeon yang sulit ini hanya bisa ditangani oleh guildnya. Kiraha memiliki beberapa informasi mengenai monster rank S yang bersembunyi di dalam jurang. Monster yang mereka sebut sebagai naga mekanik. Kiyomi tidak menyangka kenapa Kiraha bisa memiliki informasi tentang naga itu. Kiraha merasa heran karena sepertinya Kiyomi sudah tahu tentang naga itu. Itu bisa dilihat dari ucapan Kiyomi yang mengatakan naga itu.
Kiyomi menjawab bahwa dirinya hanya mendengar tentang rumor naga mekanik. Dalam benak Kiyomi dirinya ingat bahwa naga mekanik bernama Kurulukan itu adalah pemicu mengapa dirinya kembali ke masa lalu ini. Tapi sekarang, setelah menyelamatkan Natsu dari serangan mana, Kiyomi merasa bahwa dirinya tidak punya alasan untuk bertemu dengan monster itu lagi. Terlebih lagi karena Alice juga sudah sangat baik selama ini. Jadi tidak mungkin meninggalkan guild Carnelian Race. Akhirnya Kiyomi menolak tawaran bagus ini karena dirinya tidak bisa meninggalkan guild Carnelian Race. Kiyomi memiliki hutang budi kepada Alice yang merupakan ketua guild Carnelian Race. Kiraha menyayangkan keputusan Kiyomi padahal selama seorang petualang berafiliasi dengan guild rank S, maka suatu hari nanti petualang itu akan terseret ke dalam keributan antar guild untuk memperebutkan monopoli Dungeon Jurang. Selain itu di luar negeri juga ada banyak perkembangan di dunia petualang. Rencana untuk menaklukkan jurang dengan 5 guild petualang kelas S. Setelah itu Kiraha menunjukkan sebuah surat resmi yang isinya adalah permintaan dari pemerintah. Surat itu diberikan beberapa hari yang lalu kepada guild besar termasuk guild Carnelian Race milik Alice. Pemerintah terlalu cepat dalam mengambil kesempatan untuk menaklukkan jurang tersebut. Para petinggi sepertinya sedang mengincar harta karun bernilai tinggi dari dungeon jurang itu. Beberapa hari kemudian, diadakan sebuah pertemuan yang dihadiri oleh 5 guild besar dan mereka adalah Miyata dari Guild Honor of the Continent, Mimi Startal dari Guild Startal, Ginji dari Guild Minweeper, Kiraha dari Guild Frozen Elite, dan Alice dari Guild Carnelian Race. Hari ini mereka akan membahas misi penaklukan Dungeon Rank S, yaitu Dungeon Jurang. Masih ada yang belum diketahui tentang Dungeon Jurang. Karena itu pemerintah meminta mereka untuk bekerja sama dalam mengatasi ketidakpastian ini. Tapi Ginji dari Guild Minweeper itu tidak yakin jika mereka bisa bekerja sama dengan baik. Menurutnya, yang ada malah persaingan. Daripada saling membantu, akan lebih baik jika bekerja sendiri-sendiri. Situasi semakin panas saat Mimi Startal berseteru dengan Ginji. Tapi Alice langsung menghentikan keributan ini dan meminta pihak pemerintah untuk melanjutkan pembahasan. Hubungan antar guild rank S, seperti biasa mereka tidak terlalu bersahabat. Sementara itu pemerintah berpura-pura tidak melihat apa-apa. Apalagi permintaannya adalah untuk menaklukkan Dungeon Jurang. Alice memiliki firasat buruk tentang hal ini.